intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh jemaat Persekutuan Al-Quran. Miris, aksi biadab intoleransi beragama kembali terjadi di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2025. Indonesia bagian Barat, pemirsa, maraknya sikap intoleransi yang muncul akhir-akhir ini di tanah air salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Trite Sadimo. Saya selaku mahasiswa jurusan S1 Keperawatan dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya mahasiswa dari kelas Leninger C dengan NIM 084014250131. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN dari Bapak Dr. Loni Lukum SPD MSc. Nah, teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah fenomena yang kerap terjadi di masyarakat, di mana fenomena itu merupakan suatu tren isu yang kita bisa jumpai, yaitu adalah intoleransi di media sosial. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa di media sosial itu merupakan suatu tempat untuk kita bisa memberikan dan menyebarkan ide positif kita, memberikan semangat untuk orang-orang di sekitar kita, dan bahkan untuk bisa mempererat tali persaudaraan kita antar sesama. Namun yang terjadi itu justru sebaliknya, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Yang terjadi di media sosial itu justru menjadi tempat untuk bisa menyebarkan yang namanya ujaran kebencian. Bahkan bisa juga terjadi diskriminasi antar sesama warga negara. Fenomena ini bukan merupakan suatu fenomena sosial biasa, tetapi fenomena ini adalah fenomena yang berkaitan erat dengan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Teman-teman sekalian, fenomena intoleransi di media sosial itu dapat kita jumpai dengan berbagai macam bentuk. Seperti apa bentuknya? Bentuknya itu seperti contoh mulai dari munculnya komentar negatif terhadap adanya perbedaan keyakinan. Lalu yang kedua yaitu perundungan digital atau cyberbullying, dan bahkan terjadinya penyebaran berita hoaks yang bisa memunculkan ujaran kebencian terhadap suatu kelompok tertentu. Lalu apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu terjadi dalam berbagai macam penyebab. Salah satunya atau diantaranya yaitu adalah minimnya literasi digital, fanatisme yang berlebihan, dan bahkan kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Itulah yang menyebabkan semangat persatuan dan kesatuan kita menjadi terancam. Karena apa? Karena masyarakat itu lebih mudah terprovokasi oleh yang namanya berita-berita yang memecah belah. Nah, teman-teman sekalian, jika kita kaitkan dengan ideologi Pancasila, apa sih kaitannya terkait isu yang sedang terjadi, yaitu intoleransi di media sosial? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan salah satu dasar, landasan, dan pedoman bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Itu menjadi pedoman untuk apa? Pedoman untuk kita, bagaimana caranya kita berperilaku, bagaimana caranya kita memperlakukan orang lain, bagaimana caranya kita harusnya bertindak, terutama sebagai warga negara Indonesia. Semua itu sudah diatur terhadap undang-undang dan juga nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi Pancasila ini sendiri. Nah, hal yang terjadi yaitu fenomena atau fenomena intoleransi media sosial. Hal yang terjadi itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila kita itu sendiri. Mengapa bertentangan? Nah, saya akan uraikan satu persatu, teman-teman sekalian. Yang pertama, mulai dari sila kita yang pertama, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman sekalian, dalam sila yang pertama ini kita diajarkan untuk bisa menghargai dan menghormati
perbedaan keyakinan untuk orang-orang di sekitar kita maupun teman kita. Kita tidak boleh menyudutkan, karena hal ini hal yang sudah terjadi tadi seperti intoleransi di media sosial itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai yang ada dalam sila pertama kita. Lalu sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna dari sila yang kedua ini sendiri? Dalam sila yang kedua ini kita dituntun untuk bisa memanusiakan manusia secara manusiawi. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan semena-mena tanpa ada alasan tertentu. Dan yang sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana pada sila yang ketiga ini menekankan kita sebagai warga negara Indonesia bahwa keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menjadi hal untuk kita terpecah belah. Justru karena adanya perbedaan keberagaman ini merupakan suatu bentuk kekuatan kita sebagai warga negara Indonesia. Dan sila yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna dari sila yang keempat ini sendiri adalah bahwa kita harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan kepala yang dingin. Kita itu harus bisa berdialog dan bermusyawarah untuk bisa memecahkan suatu masalah. Kita tidak bisa semena-mena mengambil langkah tanpa adanya jalan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan langkah itu. Kita itu harus bisa bermusyawarah antar sesama. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain tanpa menyudutkan orang tersebut. Dan makna sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia justru mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita dapatkan sebagai warga negara. Semua warga negara itu berhak diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi sedikit pun. Kita berhak melakukan kewajiban kita juga berhak memperoleh haknya kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu teman-teman, dari hal yang saya sudah uraikan tadi, itu merupakan hal yang sangat penting. Sangat penting apa? Karena dengan kita memahami, kita mempelajari nilai dan makna yang terkandung dalam ideologi bangsa kita yaitu Pancasila, itu bisa menjadi salah satu cara untuk bisa mengatasi isu yang kerap terjadi di kalangan masyarakat, yaitu adalah intoleransi di media sosial. Nah teman-teman, sebagai generasi muda, kita sudah pasti mempunyai peran yang sangat besar untuk bisa menyebarkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini di era digital sekarang. Dengan bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari hal kecil kok teman-teman. Nah yang pertama, kita bisa mulai dari bagaimana caranya kita menghargai pendapat orang lain. Kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat atau keyakinan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, kita harus bisa menggunakan media sosial dengan baik dan juga bijak. Kita tidak boleh bermedia sosial dengan asal-asalan tanpa aturan tertentu teman-teman sekalian. Lalu yang ketiga, kita tidak menyebarkan berita hoaks atau ujaran kebencian sedikit pun kepada orang lain tanpa alasan yang pasti dan juga berita yang benar. Lalu kita bisa mulai menyebarkan konten-konten positif atau edukasi yang bisa memperkuat rasa kemanusiaan dan kebangsaan antar sesama. Dengan begitu, kita bisa menjadi salah satu agen yang mendukung terwujudnya nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman sekalian, dari fenomena ini, fenomena di mana banyaknya terjadi intoleransi di media sosial, munculnya berbagai macam berita hoaks yang beredar tanpa adanya bukti kebenaran sedikit pun. Kita bisa belajar bersama bahwa dari terjadinya fenomena ini, ternyata ideologi dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini bukan hanya sekedar hal yang perlu kita hafal, bukan hanya sekedar hal yang kita harus ketahui, tetapi setelah kita mengkaji bersama, ternyata nilai yang ada dalam Pancasila ini sendiri itu merupakan pedoman dasar yang wajib dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Kita harus bisa menjadikan Pancasila ini sebagai benteng dalam kehidupan kita, agar hal yang kita tidak inginkan seperti terjadinya perpecahan, munculnya intoleransi itu bisa tidak terjadi. Kita bisa mencegah hal itu, apalagi kita sebagai agen generasi muda saat ini harus bisa membawa perubahan untuk bangsa kita sendiri. Kita harus bisa menjadi role model untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, mari kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa harus menyudutkan dan membenci mereka tanpa ada alasan tertentu. Untuk itu ternyata pentingnya kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir dari saya sebagai penutup, teman-teman sekalian, mari kita mulai mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Mari kita mulai belajar dan mengamalkan dan menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman hidup yang ada di dalam hidup kita. Kita harus bisa mulai menghargai orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa belajar bagaimana caranya kita menghargai dan bersatu dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini, teman-teman sekalian. Kita harus bisa menjadi manusia yang dapat berpikir dengan dingin. Kita harus bisa menjadi orang yang dapat menyebarkan semangat positif dan mempererat tali silaturahim antar sesama warga negara. Untuk itu, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Dewi Trita Sadimo, pamit undur diri. Salam Pancasila.